Kenapa sih kok kita memenuhi kebutuhan kita atau kebutuhan keluarga kita akan makan, minum, rumah. Nah, kalaupun toh tidak bisa kita secara langsung pikiran kita menuju kepada Allah, tidak masalah. Kita menggunakan benda, makhluk itu sebagai. Nah, ketika kita tidak bisa lepas, ya itu tadi caranya jalan tengahnya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cahyo, masih di acara Jalan Penuh Makna edisi spesial Ramadan. Topik kali ini saya akan bahas memang sedikit agak berat. Artinya kalau topik itu berat, saya juga agak berat menyampaikannya. Saya mau disclaimer dulu bahwa ketika sesuatu itu berat untuk dilakukan dan saya menyampaikannya, semakin sesuatu itu berat, maka saya sendiri juga masih dalam proses untuk belajar melakukannya dengan lebih baik. Artinya apa yang saya katakan itu juga yang sedang saya usahakan pada diri saya. Disclaimernya seperti itu karena topiknya lumayan ini ya, yaitu tentang kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang hakiki itu adalah kebahagiaan yang ketika kita terlepas dari makhluk atau kebendaan. Artinya, kebahagiaan kita itu kalau masih menggantungkan pada benda, menggantungkan pada orang, pada makhluk, maka kita belum menemukan kebahagiaan yang hakiki. Misalnya kita baru akan bahagia kalau beli motor, kita akan bahagia kalau punya rumah bagus, kita akan bahagia kalau punya majikan yang baik, atau apapun itu. Tetapi sebenarnya kehadiran dari kebendaan atau makhluk ini memang tidak bisa dipungkiri juga mensupport atau mendukung kebahagiaan kita. Dan itu bukan berarti salah. Kita bisa bahagia karena mereka, ya bahagianya dalam arti kebahagiaan yang duniawi atau kebahagiaan yang fana. Dan kebahagiaan fana itu tidak salah, karena manusia itu kalau ngomong secara naluriah, kodrati atau manusiawinya juga menghendaki untuk terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan yang akhirnya berdampak pada kebahagiaan kita. Seperti kita bisa makan enak, kita punya baju bagus, kita punya kendaraan dan rumah, kita punya keluarga, anak yang lucu-lucu, anak yang pintar, anak yang solihah, itu semuanya juga adalah kebahagiaan buat kita. Nah, kebahagiaan yang tidak bendawi atau tidak menggantungkan pada makhluk itu kebahagiaan yang seperti apa? Nah, kebahagiaan yang tentunya menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, contohnya apa? Contohnya misalnya kalau kita sedang tidak mendapatkan sesuatu atau tidak memiliki sesuatu atau mungkin dikecewakan oleh suatu hal karena tidak sesuai dengan harapan kita, maka kita akan mengembalikan kepada bahwa itu adalah kehendak Tuhan, dan yang terbaik dari semua hal itu adalah ketika Allah yang berkehendak. Artinya ketika itu diinginkan oleh Allah, pasti itu yang terbaik buat kita. Nah, kita hanya perlu berlatih untuk berpikir positif terhadap semua kejadian yang diberikan oleh Allah atau diputuskan oleh Allah. Karena Allah Maha tahu atas semuanya. Allah itu tahu apa yang akan dan apa yang sudah dan apa yang sedang. Sehingga apapun yang diputuskan oleh Allah, itu semua hal yang kita tidak jangkau, tidak bisa jangkau, itu Allah sudah jangkau itu. Jadi kalau kita berpikir negatif, khawatir, takut, maka itu juga bisa dimaklumi karena ketidakbisaan atau keterbatasan kita menjangkau apa yang bisa Allah jangkau. Tetapi ketika kita memasrahkan dan kita percaya kepada Allah bahwa segala sesuatu yang diputuskan itu adalah yang terbaik, maka saat itulah kita merasa lebih tenang, dan itulah kebahagiaannya. Begitu juga ketika mendapatkan sesuatu, memiliki sesuatu, kita tidak menggantungkan kepada benda itu, tetapi merasa, berpikir atau meyakini bahwa benda itu bukan milik kita. Dan kalaupun kita bahagia karenanya, sebenarnya bukan benda itu yang membuat kita bahagia, tapi Allah lah yang memberikan kebahagiaan di hati kita. Nah, semuanya kembali ke sana. Sepertinya ini jadi sangat retoris, tapi sebenarnya ini sangat logis.
Misalnya saja kita mendapatkan sesuatu yang membuat kita tidak tenang. Taruhlah misalnya kendaraan kita yang kita koleksi, yang kita sayang-sayang, mungkin barangkali saja yang tidak pernah keluar, suatu saat mungkin keluar, dan pada saat di jalan ternyata terkena sesuatu atau terjadi insiden lah di jalan, terus kemudian itu membuat kita merasa resah, memikirkannya jadi tidak tenang. Kemudian ketika sholat juga masuk di pikiran kita, jadi makan tidak enak dan seterusnya. Artinya kebahagiaan kita telah terenggut oleh benda itu. Jadi sesuatu yang itu kesayangan kita terus kemudian mengalami hal yang negatif. Nah, itu kemudian merenggut kebahagiaan kita. Itu dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak hal yang seperti itu. Jika hal seperti itu menjadi kebiasaan atau menjadi bagian sehari-hari dari kehidupan kita, maka kebahagiaan kita lama-lama akan semakin menjauh, dan default kita adalah default yang suram. Default itu artinya sistem utama, sistem dasar kita itu adalah sistem yang suram. Artinya dasar dari hati kita, rasa atau feeling kita itu adalah kesedihan, kekecewaan, atau semacam itu. Dan ketika kita mendapatkan sesuatu atau menerima kenikmatan, kebahagiaan, itu akhirnya terabaikan. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari kita bisa bernafas, bisa makan, bisa berkedip, bisa berjalan. Itu semuanya akhirnya terabaikan gara-gara kebahagiaan kita direnggut akibat kita terlalu menggantungkan kepada sesuatu yang sifatnya kebendaan atau makhluk. Nah, ini memang tidak gampang. Makanya dari itu sejak awal saya juga memberikan disclaimer bahwa ketika saya mengatakan ini, maka marilah kita berupaya untuk berusaha bersama-sama menjadi pribadi yang tidak selalu menggantungkan pada kebendaan. Kalau mau levelnya lebih tinggi lagi, kita bisa saja berbicara tentang surga dan neraka. Ya, kita mengimaninya, kita yakin surga dan neraka itu di ujungnya nanti itu akan menjadi muara kita sebagai bentuk sisi kemanusiaan kita, yang ketika kita sudah melakukan sesuatu, bekerja, berusaha, maka kita akan memetik rewardnya, memetik hasilnya. Dan Allah sangat tahu, maha tahu atas sisi kenaluriaan kemanusiaan kita itu, sehingga ada namanya surga dan neraka, dan itulah cara Allah juga untuk memberikan keadilan. Nah, tetapi ketika kemudian sholat kita berhenti atau ujungnya itu hanya di surga dan neraka, tapi bukan ujungnya ke Allah, itu berarti sebenarnya ujungnya lagi-lagi kepada sesuatu yang sifatnya kebendaan sebenarnya. Karena kita pasti akan bayangkan surga kayak apa, neraka kayak apa. Sama kayak kita kalau dihukum alamiahnya di pleasure principle, kita itu menghindari sesuatu yang tidak nyaman dan berusaha mendekat kepada sesuatu yang menyenangkan. Nah, itu pleasure principle. Nah, pleasure principle ini kemudian juga diberlakukan ketika kita membayangkan surga dan neraka. Akhirnya kita kembali lagi kepada orientasi kebendaan. Bukan berarti itu salah seperti yang tadi saya bilang di awal ya. Tidak, hanya saja levelnya adalah level kebendaan. Ini sangat berbeda sekali ketika ada seorang, kalau tidak salah sahabat atau saya lupa ya, tapi mungkin teman-teman ada yang ingat cerita yang semacam ini, bahwa seseorang ini bertanya, apakah nanti ketika saya masuk surga itu saya tetap bisa melakukan sholat. Nah, itu dia, artinya sholat itu tidak dianggap sebagai sebuah usaha yang nanti akan berhenti ketika sudah memperoleh hasil, memperoleh reward, yaitu surga. Bukan. Sholat itu adalah bentuk penghambaan. Sholat itu untuk Allah. Meskipun Allah juga tidak membutuhkannya, karena Allah itu maha segala-galanya, tidak tergantung pada sholat kita. Tetapi kita sebagai hamba, sebagai makhluk yang diciptakan dan milik Allah, ya itu sudah sewajarnya kita sholat. Sudah sewajarnya kita sujud kepada Allah. Nah, artinya ujung dari sholat kita bukan surga dan neraka, tapi ujung dari sholat kita adalah Allah. Nah, itu yang saya bilang tadi, ini memang sangat berat, tapi paling tidak kita tahu lah, paling tidak kita paham
bahwa sisi naluriah atau kemanusiawian kita itu memang tidak bisa lepas dari makhluk atau kebendaan. Dan itu tidak apa-apa, asalkan semuanya nanti kebendaan-kebendaan ini, orientasi makhluk ini ujung-ujungnya adalah karena Allah. Sama kayak misalnya, kenapa sih kok kita memenuhi kebutuhan kita atau kebutuhan keluarga kita, akan makan, minum, rumah. Kalau mau ujungnya kepada Allah, maka bisa saja kita bilang bahwa ketika kita kenyang, keluarga kita kenyang, maka itu akan menjadi modal untuk beribadah kepada Allah. Ketika ada rumah untuk berteduh, maka rumah itu juga bisa kita gunakan untuk sholat berjamaah bersama keluarga untuk menghadap kepada Allah. Nah, kalaupun toh tidak bisa kita secara langsung pikiran kita menuju kepada Allah, tidak masalah. Kita menggunakan benda, makhluk itu sebagai tools, tapi bukan orientasi atau tujuan akhir. Nah, begitu kira-kira. Karena bagaimanapun juga alamiahnya secara manusiawi ya kita tidak bisa lepas dari orientasi kebendaan dan makhluk. Ya, nah, ketika kita tidak bisa lepas, ya itu tadi caranya, jalan tengahnya kita menjadikan benda atau makhluk itu sebagai tools atau sebagai kendaraan atau sebagai media untuk menuju kepada Allah. Demikian topik kita, memang agak berat, tapi marilah kita bersama-sama saling berusaha dan mendoakan untuk bisa selalu menjadi lebih baik. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di Jalan Penuh Makna yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.